Itu contoh Rasulullah SAW tuh dulu sama Ibnu Khadijah itu berbagi peran. Sebenarnya banyaknya kasus orang-orang tuh bilang kodratnya cewek tuh di dapur kasur sama kakus kan. Terus udah gitu kayak sebenarnya yang namanya kodrat itu yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Young Creative Space, rencana tindak lanjut dari kelompok 1. Oke, perkenalkan, nama aku Adele. Nah, di sini kita bakal ngobrol bincang-bincang bareng sama narasumber kita, yaitu Kak Apin. Halo Kak Apin. Halo Adele. Gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Ada sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kira-kira Kak Apin hari ini udah makan siang belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Makan apa tuh? Makan mie goreng. Mie goreng. Yoi. Enak banget tuh siang-siang makan mie goreng ya? Enak. Nah, tapi Kak Apin, sebelum itu aku punya pertanyaan nih. Oke, apa tuh? Kalau misalnya kita lagi sering banget dibuka TikTok, kayak banyak banget gak sih Kak kayak kasus-kasus tentang kayak dari banyaknya kasus perselingkuhan, terus Kak sama kasus KDRT, terus abis gitu yang sampai lebam-lebam sampai masuk kantor polisi. Nah, sampai viral banget tuh kan ya Kak. Oke. Nah, pasti tuh ada pemicunya. Kenapa dia bisa ngelakuin KDRT? Terus juga banyak laki-laki yang patriarki sama suaminya. Nah, kira-kira menurut Kak Apin sendiri nih, patriarki itu apa sih Kak? Oke, makasih Adel. Sebenarnya mungkin ya salah satu dari banyaknya faktor orang-orang melakukan KDRT itu salah satunya bisa jadi yang tadi Adel sebutkan ya mungkin ya patriarkisme yang disalahartikan. Banyak banget orang-orang memahami bahwa patriarki itu yang agama ajarkan. Padahal patriarki sendiri itu banyak disalahartikan sama seseorang. Kayak gini. Menurut Adele, patriarki itu seperti apa? Lebih ke kayak apa ya? Dia tuh kayak lebih membebani perempuannya. Oke. Lebih banyak daripada dirinya sendiri gitu. Oke. Nah, patriarki yang di Indonesia ini tuh yang marak ya terjadi itu karena adanya sebenarnya itu serapan budaya yang diklaim sebagai berbau agama. Sebenarnya agama sendiri tuh nggak pernah mengajarkan patriarkisme itu sendiri karena dalam agama kan patriarki yang tadi kita bahas nih itu terkait si wanitanya itu si laki-laki itu lebih dominan daripada wanita kan. Padahal di agama sendiri tuh nggak mengajarkan seperti itu. Contoh Rasulullah SAW tuh dulu sama Ibnu Khadijah itu berbagi peran. Sebenarnya banyaknya kasus patriarki ini tuh awal mula munculnya akar permasalahannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait isu gender. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah paham terkait gender dan seksual itu, dia akan paham peran-perannya sendiri gitu. Bahwa suatu peran kan kadang di patriarki itu sering banget bilang gini ya, kodratnya cewek itu Melahirkan, haid, sama menstruasi. Oke, itu kan yang benar ya. Iya. Orang-orang tuh bilang kodratnya cewek tuh di dapur Kasur sama kakus kan. Terus udah gitu kayak sebenarnya yang namanya kodrat itu yang tadi ada sebutkan dalam agama. Kodrat itu berbau sama hal yang udah dikaruniai sama Allah gitu, yaitu seksual. Kayak kodrat tuh kayak gini, wanita itu akhirnya melahirkan, hamil, itu kodrat. Tapi pun laki-laki tumbuh jakun, suara ngebas, itu kodrat gitu. Tapi yang dikatakan gender itu berpatokan sama peran itu. Nah, peran itu tuh gini ya, peran itu kan bisa di-share gitu, bisa di-sharing, bisa didiskusikan. Peran yang akhirnya terjadi gitu. Kok contoh kayak di Indonesia ini sering banget
bilang kalau cewek itu wajib di rumah kan masak. Nah, sedangkan bisa kok cewek itu juga ikut bekerja tanpa harus melupakan peran dia di rumah. Dari situ dulu sih sebenarnya banyak banget hal yang akhirnya patriarki ini disalahartikan. Nah, dari situ, dari peran-peran yang dari gender alias peran-peran yang ada disalahartikan, dikotakkan langsung kayak Rasulullah tuh nyuruhnya wanita tuh di rumah, cuman ngelihat dalil itu aja tanpa melihat realitas pada masa zaman dulu gitu. Zaman dulunya kan Ibunda Khadijah juga ini kan ikut bekerja, berdagang, ya kayak gitu maksudku. Terus kayak Aisyah meriwayatkan banyak hadis gitu. Itu kan termasuk dia punya kegiatan dan bekerja gitu di luar selain dia mengurus rumah tangga. Betul. Oke, berarti kalau misalnya dari situ kita juga punya perannya tersendiri ya Kak. Nah, berarti kalau misalnya buat peran perempuan dalam Islam sendiri, kira-kira tuh apa Kak? Oke, peran perempuan dalam Islam. Kalau misalkan kita ngebahas peran perempuan dalam Islam, sebenarnya gini, mau dalam Islam maupun enggak, itu tuh selaras. Peran wanita itu yang tadi bilang, kalau misalnya mau membicarakan kodrat wanita ya melahirkan, hamil, menyusui, menstruasi ya kan. Tapi kalau misalkan dikatakan peran, kalau kita udah ngomong peran itu berarti gender. Ketika kita berbicara gender, itu bisa yang namanya di switch. Kayak contoh, di Indonesia ini banyak banget disalahartikan terkait patriarki. Peran wanita itu bersih-bersih rumah. Oke? Ya, betul. Padahal bersih rumah itu Bisa dibagi. life basic manner kan. Kayak itu gimana cara kita bisa bertahan hidup, dan ya semua orang harusnya bisa punya, mau perempuan maupun laki-laki gitu. Yang mana peran ini tuh akhirnya bisa di switch karena sesuai sama ini ya, di Quran surat At-Taubah ayat 71 boleh dicari, artinya bahwa perempuan dan laki-laki itu sebenarnya setara. Dalam Islam itu udah dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu saling tolong menolong. Berarti peran yang ada itu harusnya peran yang ada itu harusnya bisa didiskusikan. Contoh, dalam rumah tangga peran wanita itu seperti apa? Itu bisa didiskusikan karena dalam Islam sendiri peran wanita itu menolong suami, membantu kewajiban suami. Contoh, kewajiban sebenarnya hal yang udah terjadi di cycle di kehidupan di Indonesia itu udah sesuai sama peran yang udah ada kayak gini. Tapi banyak banget akhirnya karena cycle itu berulang dikatakan harus seperti itu, padahal itu bisa dibicarakan. Contoh seperti pagi-pagi istri bangunin suami untuk kerja, untuk nyari nafkah kan, untuk menjalani si kewajiban suami ini untuk mencari nafkah. Terus ketika mencari nafkah, sebelum mencari nafkah kan urusan makanan tuh nanti kamu bisa cari ya, banyak banget dalil di Quran maupun hadis terkait masak itu sebenarnya kewajiban suami. Oh ya? Iya. Ini banyak banget disalahartikan sama orang-orang di Indonesia ini. Karena yang tadi aku bilang cycle itu berulang karena cewek yang akhirnya masak pagi. Iya, padahal ketika wanita masak makanan di pagi hari untuk keluarganya, itu membantu peran suami. Kewajiban suami itu memasak sebenarnya memberikan makanan kepada keluarganya, memastikan keluarganya kenyang. Makan, terbutuhi gitu, kebutuhan pokoknya. Tapi karena uzur pagi itu harus berangkat, laki-laki itu kerja untuk kewajibannya menafkahi, ya berbagi peran akhirnya di situ. Inilah yang dikatakan peran tadi. Ketika peran ini udah dipahami, bisa di switch dan bisa ditukar, dibantu gitu. Ya patriarki itu nggak ada gitu sebenarnya. Ya itu sebenarnya kalau menurutku ya kata patriarki di Indonesia ini cukup sensitif dan salah diartikan aja sih, karena sebenarnya itu orang-orang yang nggak mau bertanggung jawab berlindung di balik agama, padahal agama sendiri itu rahmatan lil alamin, bener-bener
ngebantu kita untuk bisa saling menyayangi dan bisa saling tanggung jawab satu sama lain. Itu jadi kayak dia tuh bisa salah mengartikan karena melihat dari satu pandangan ajanya Betul. ya Kak? Oh begitu. Oke, berarti kalau udah dari perspektif perempuannya nih Kak, nah berarti kalau dari laki-lakinya sendiri gimana caranya dia tuh mempengaruhi wanitanya supaya patriarki sendiri itu tuh nggak terjadi Kak? Oke. Lagi-lagi dan lagi-lagi ya. Permasalahan dalam lingkup keluarga ini, kita bahas keluarga dulu ya, karena patriarki yang mungkin biasa dan sering terjadi itu di lingkungan keluarga paling dekatnya. Itu karena kurangnya komunikasi dalam pembagian peran gender akhirnya. Ketika peran gender komunikasinya kurang dan nggak bisa disaling diambil alih, satu sih sebenarnya coba tolong dibuka dulu pemikirannya terkait tadi si seks dan gender. Ketika orang udah paham kalau misalkan gender itu bisa di saling isi, itu itu bakal kehindar gitu dari si patriarki. Dulu pengalaman aku pernah, dulu kan aku di pondok ya, di pondok tuh ustadz, jadi gini, ada beberapa asatiz, ustazah tinggal di daerah lingkungan pondok, oke? Karena kita terbiasa mengkonsumsi nilai-nilai yang salah, contohnya si patriarkisme ini terkait ya cewek yang harusnya nyuci, yang harusnya beres-beres rumah, yang harusnya masak. Akhirnya ketika kala itu kita lagi ngelihat si ustadz itu nyuci terus ngejemur baju keluarganya pagi-pagi, karena si ustazahnya ngajar ngaji di pondokku. Apa yang kita lakukan, santri-santri itu merespon kayak, wow, ustadz itu keren banget, bisa bantu istrinya, keren banget, dia mau nyuci, dia mau jemur, padahal itu basic. Iya, itu bagiannya, itu bagian dari peran. Karena apa pun ketika sebelum dia berkeluarga, harusnya mencuci itu bisa jadi pekerjaan dia. Betul, jadi bisa jadi tanggung jawab dia atas diri dia sendiri gitu. Begitu sih, itu peran. Kalau dari sisi laki-lakinya ya, sebenarnya dari sisi wanitanya tadi ya, perjuangan perlawanan terhadap budaya patriarki ini pas waktu udah ada dari zaman dulu. Yang tadi aku sebutin, mulai dari Bunda Khadijah, Ibunda Aisyah gitu. Terus di Muhammadiyah pun ada gitu perjuangan-perjuangan yang akhirnya dilakukan sama perempuan-perempuan di Muhammadiyah. Contohnya istrinya kayak Ahmad Dahlan kan, ya akhirnya membentuk Aisyah, yang mana kita tuh juga bisa loh berorganisasi, kita tuh juga bisa jadi pemimpin gitu. Ya itu kan terkait peran ya, kayak bahkan di kajian-kajian psikologis tuh akhirnya isunya kemarin tuh di Pertamina, kalau misalnya kalian sadar, mulai banyak di SPBU itu yang isi wanita, iya, ya kan? Tahu. Padahal sebelumnya rata-rata laki-laki. Kenapa kayak gitu? Karena ada stereotip gender yang salah ketika melihat laki-laki. Oke, laki-laki emang katanya kerjanya gesit saat ngisiin bensin. Tapi kan sekarang banyak pom bensin yang self service kan. Ya, jadi orientasinya ke uang. Ternyata tapi minusnya laki-laki itu kurang teliti dalam ngitung uang. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan akhirnya bisa jadi acuan bahwa walaupun nggak valid ya, kalau menurut aku itu nggak valid, karena nggak semua laki-laki itu nggak teliti dan nggak semua laki-laki itu lemot. Tergantung juga ya. Betul, tergantung dari juga. Nah, itu akhirnya makanya kenapa ada mulai sekarang ada yang namanya tes sebelum masuk kerja kan. Nah, psikotes itu yang akhirnya bisa bikin kita tahu penempatan si cowok sama si cewek ini cocoknya di mana. Karena percayalah, bukan masalah wanita dan laki-laki, tapi masalah ini tuh masalah peran manusia. Iya, manusianya. Mungkin Adele punya kelebihan diteliti, tapi Adele mungkin gak gesit. Pun aku misalkan cewek, aku gesit tapi aku kurang teliti gitu. Itu tuh nggak bisa disamakan
di stereotype, di kotak-kotakan sesuai gender, kecuali udah ada penelitiannya. Gitu. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih Kak. Boleh. Nah, gimana caranya kita supaya ngelawan nih, supaya hal patriarki itu nggak terjadi di diri kita ya Kak? Gimana tuh caranya Kak? Oke, dari ini ya, dari isu gender ini, untuk melawan patriarki sendiri itu sebenarnya bakal agak susah banget ya, karena menurutku ini tuh udah menjadi norma sosial akhirnya, dan yang akhirnya di Indonesia, dan akhirnya jadi pola pikir orang-orang di Indonesia. Dan untuk mengubah hal yang besar itu mulai dari hal yang kecil, dari diri kita sendiri, edukasi tentang gender ke diri kita sendiri, terus ke keluarga kita sendiri. Akhirnya nanti kita juga membentuk keluarga kita terapkan juga, anak-anak kita didik juga peran gender. Dan memang isu gender ini perlu banget digaungkan untuk menentang si patriarki ini. Bukan menentang sih, lebih tepatnya meluruskan, karena sebenarnya patriarki ini tuh sebenarnya ya yang dibentuk oleh agama itu udah tepat, bahwa manusia itu peran laki-laki dan wanita itu setara gitu. Oke, gitu sih. Tapi BTW minum dulu gak sih Kak? Oh iya, boleh. Dari tadi boleh banget. Oke, boleh deh. Minum ya. Oh iya, minum lah. Pasti adalah seger banget nih es teh siang-siang. Aduh, iya lagi. Kayak panas-panas gini minum es teh. Alhamdulillah. Enak banget ya? Ya, enak banget. Nah, Seger. Gimana Del? Terus? sebenarnya enaknya kita makan mie sih. Lapar Yes. jujur. Boleh sih. Boleh ya, lapar ya? Boleh lah. Makan mie lagi nih Kak. Ngambil nggak apa-apa sih, tapi kayaknya aku masih ada pembahasan yang terkait tadi. Oh, oke. Pembahasannya Apa tuh, tuh terkait si peran gender tadi. Perlawanannya sebenarnya selain kita harus ngedukasi diri kita dan keluarga kita tuh harus bikin orang-orang tuh meningkatkan self awareness gitu, sadar bahwa hal ini tuh kurang tepat, entah dari dia keterbukaan dia terhadap ilmu-ilmu yang ada, dia baca, dia berkembang gitu. Dan sebenarnya aku berharap banget sih adanya sosialisasi yang terkait isu gender ini ke masyarakat gitu. Entah itu nanti mungkin ya sarannya bisa dilakuin oleh pemerintah atau organisasi-organisasi yang emang udah ada gitu, baik maupun aku maupun kalian nanti akhirnya mensosialisasikan hal itu terhadap masyarakat. Mungkin itu sih gerakan-gerakan yang akhirnya bisa mengubah patriarkisme yang ada gitu. Padahal sebenarnya menurutku kita able banget untuk berubah ya. Berarti kayak bisa buat ngelurusin pandangan juga Benar. terkait hal tersebut. Nah, berarti kalau buat dari patriarki itu nih Kak, kan kalau di Indonesia dia udah luas banget ya yang tahu ya. Nah, kira-kira tuh kenapa orang-orang tuh bisa berpatokan sama hal patriarki tersebut tuh Kak? Yang tadi aku bilang lagi ya, balik lagi. Mungkin bisa jadi banyaknya orang yang mau enak aja, egois, terkait ya gue udah kerja capek misalkan gitu. Gue udah kerja capek ya, lo ngurus rumah lah. Padahal kerja itu ya bisa dihitung 8 jam mungkin ya sehari. Sedangkan ngurus rumah itu 24 jam. Dan mungkin sebenarnya sama-sama capek, tapi hal itu perlu dikomunikasikan pada akhirnya. Karena si 8 jam ini capeknya capek fisik dan pikiran. Tapi si 24 jam ini capek fisik dan mental, ya kan? Yang mana hal itu sebenarnya perlu dikomunikasikan. Misal banyak hal-hal yang akhirnya terjadi perceraian itu karena hal-hal kecil. Percaya gak? Percaya sih. Boleh di searching nanti ya. Banyak persentase terbesar itu terkait hal-hal yang sepele. Apa tuh Kak Misal si suami pulang kerja lepas sepatu, lepas kaos kaki di mana-mana. Bukan masalah ya ilah gue cuman lepas kaos kaki di sini dong, lu tinggal pindahin. Ya kalau cuman silahkan pindahkan. Gitu. Maksudku jangan karena lu udah capek kerja dia bisa seenaknya. Karena kami di rumah juga kerja gitu sebagai wanita. Kerja apa? Kerja ngurus anak, ngurus rumah. Ngurus anak itu nggak cuma ngurus